saudara-saudara yang saya hormati, para romo, pandita yang hadir, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya mendapat kesempatan untuk memberikan wejangan dhamma. Semoga apa yang saya bisa sampaikan itu menambah pengetahuan kita. Dan semoga Bapak Ibu sekalian juga selalu dalam sehat, bahagia, dan mendapatkan berkah dari Tiratana, sehingga segala usaha yang dilakukan bisa berjalan lancar. Dalam kondisi negara kita memang masih dalam ekonomi yang kurang menguntungkan. Hari ini memang kita mendapat berkah yang tidak kita sangka, yaitu hujan yang turun dengan deras sehingga cuaca udara kita merasakan yang lebih segar dari biasanya, ya. Hari ini Bapak, Ibu, saudara-saudara juga diundang, itu tanpa jadwal yang tertentu. Jadi saya anggap Bapak Ibu sekalian adalah benar-benar menjadi pahlawan dhamma, ya. Begitu diundang, siap untuk hadir, walaupun bukan jadwal kebaktian. Ya. Itulah sebabnya sehingga hujan turun deras sekali. Ya, sebenarnya kemarin kami membaca parita di wihara kampung sana itu, ya, dengan Ibu Mega, dengan Pak Hakim, ya, untuk melaksanakan tuang air maksudnya. Begitu tuang air terus gerimis, ya. Tetapi hujannya baru sekarang turun, ya. Ya, mungkin rezeki Bapak Ibu sekalian, ya. Ya, untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan berusaha memberikan ya sedikit pandangan-pandangan dalam ajaran Guru Agung Buddha, agar kita sebagai umat Buddha itu tambah meningkat sadanya, tambah juga itu kuat kemoralannya. Karena sada dan kemoralan itu memang harus dimiliki oleh kita. Tanpa adanya sada, tanpa adanya kemoralan, tentu kita mudah sekali goyah dengan segala macam berita-berita yang tersebar dewasa ini. Saya akan mulai dengan bertanya barangkali supaya lebih santai. Itu apakah Bapak, Ibu, saudara-saudara, para upasaka-upasika tahu berapa umur kehidupan manusia dewasa ini? Ya, Romo Pandita sudah menjawab, itu benar, karena
Dalam Dhamma dikatakan setelah sang Tathagata tidak ada lagi, maka setiap 100 tahun umur manusia akan berkurang 1 tahun. Ya, Tathagata kita itu sudah parinibbana itu 2.500 tahun yang lalu. Ya, jadi kita bisa menghitung, ya tentu umur manusia itu menjadi kurang lebih, ya ini relatif 75 tahun. Jadi kita tidak perlu takut atau khawatir ya tentang kehidupan kita. Wah, saya ini sudah 70, ini sebentar lagi sudah harus meninggal ya, begitu umumnya orang sering berpikir demikian. Hal ini hendaknya tidak seperti itu, karena panjang pendeknya umur manusia itu juga masih berlaku, yaitu bahwa kehidupan kita itu tidak pasti, ya. Jadi tidak ada yang bisa menentukan harus 75, ya tidak juga ya itu. Tetapi yang pasti bagi kita nih semua, baik yang panjang umurnya atau pendek, itu adalah meninggal dunia. Itu pasti, itu sudah pasti. Itu yang Dhamma mengatakan, itu kepastiannya di situ. Jadi kalau melihat iklan ada yang 70, 60, ya biarlah, itu memang merupakan proses kehidupan manusia dewasa ini. Tetapi ada juga yang kita lihat itu 90 dan sebagainya. Nah, itulah yang hendaknya kita ingat. Jadi jangan kita menjadi takut ya tentang kematian. Ya, sebab kematian itu memang hal yang pasti harus dialami. Ya, buktinya Sang Buddha sendiri juga harus parinibbana. Ya, karena kematian bagi umat Buddha itu hanya mengenai bersangkutan dengan tubuh jasmani yang memang disebut sebagai unsur sangkara, tidak kekal, ya. Mungkin Bapak, Ibu, terutama ibu-ibu kan mengerti bahwa misalnya kalau membuat satu makanan, kue misalnya, itu kan campuran dari mentega, gula, keju, tepung, dan sebagainya. Nah, sekarang kita bisa menganalisa tepung, mentega, gula, ya, yang kita campur adukan itu, apakah itu benda-benda yang kekal? Bukan, kan ya? Tidak kekal. Itu semua adalah unsur-unsur yang tidak kekal. Nah, sekarang dijadikan satu makanan, misalnya kue, ya, ya otomatis kuenya itu juga tidak kekal karena dia dibentuk oleh unsur-unsur yang tidak kekal, ya. Nah, begitu juga tubuh. Tubuh kita kan dibentuk di dalam kandungan ibu, itu kan juga seperti orang membuat kue, ya. Apa yang dimakan oleh ibu itu yang diserap oleh calon bayi, ya, sehingga akhirnya terbentuklah ya satu bentuk yang disebut misalnya bayi, ya. Nah, tentu tidak kekal, ya. Jadi
sejak kita dilahirkan, itu memang kita sudah mengalami ketidakkekalan. Karena itu dalam ajaran Buddha selalu dikatakan jara mumhi, jara nganatito, bahwa kelapukan, ketidakkekalan itu terjadi, ya, dan itu belum bisa kita atasi, ya, karena belum bisa diatasi, ya otomatis kita harus terima, ya. Nah, jadi kalau kita menghadapi adanya kematian, ya kita harus terima itu. Siapapun memang harus mati karena bentuk-bentuk yang muncul di badan ini ya bukan hal yang kekal. Dan kemudian berapa lama dia bertahan ya tergantung dari proses, ya. Misalnya kalau kita bikin kue supaya besok bisa dimakan lagi, supaya tidak rusak, ya ada akal. Pakai misalnya dimasukkan di dalam lemari es, ya besok nanti diangetin lagi atau dimasukkan di microwave dan sebagainya. Itu masih bisa dimakan. Tapi pada sewajarnya itu hanya tahan 24 jam. Taruh kue di sini, ya pagi hari, ya sebentar sore sudah tidak enak. Ya. Tetapi bisa diusahakan supaya bisa bertahan. Ya, tapi tidak bisa selamanya bertahan, itu tidak bisa. Karena itu maka tidak ada orang yang bisa mempertahankan tubuh jasmani ini tetap ya eksis, itu tidak, ya. Nah, jadi dengan pengertian dasar ini ya kita semua harus menerima. Nah, di samping itu juga ada biadida mumhi biadi nganatito, yaitu bahwa di samping kelapukan yang harus dialami juga ada penyakit, ya. Karena penyakit itu kan di mana-mana penyakit itu, virus-virus itu seperti sekarang ini, virusnya sudah bermacam-macam, ya itu bisa sakit. Hanya ada yang berat, ada yang ringan, ya tergantung dari daya tahan orang itu sendiri, ya. Karena itu maka perlindungan yang sesungguhnya dalam Dhamma dikatakan itu diri sendiri adalah pelindung kita. Jadi bukan Buddha, ya. Jadi jangan berpikir bahwa saya datang ke wihara, kemudian melihat patung Buddha, lalu kita berucap, ya semoga Buddha melindungi saya. Itu hal yang mustahil. Karena patung itu hanya sebagai lambang, bukan sebagai pelindung. Nah, pelindung yang sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Kita pernah datang ke dokter sendiri tanya sama kita, ya, sakit apa? Kemudian tadi makan apa? Ya, kemarin bagaimana dan sebagainya. Rasanya bagaimana? Loh, jadi bukannya dilindungi kita oleh dokter. Dokter itu hanya sebagai ekstern saja, tempat kita ya konsultasi, ya. Tapi yang melindungi adalah kita sendiri, karena itu disebut atahi atano nato. Kohinato parosia, kalau bukan diri sendiri, siapa yang bisa melindungi? Ya. Sebab Sang Buddha sendiri sudah mengatakan itu bahwa para tathagata itu hanyalah penunjuk jalan. Ya. Tidak pernah ada kata-kata di dalam
kitab suci Buddha itu, "Hei, datanglah kamu kemari, nanti saya lindungi." Itu tidak ada. Ya, cari di buku Tipitaka tidak ada. Yang ada adalah bahwa beliau menyatakan bahwa para Tathagata adalah hanya penunjuk jalan. Ya. Anda sendiri yang harus melaksanakan. Ya. Jadi di dalam ajaran Sang Buddha itu tidak ada perlindungan yang kekal, itu tidak ada. Ya. Tetapi penunjuk jalan itu telah disampaikan oleh Guru Agung kita. Jadi kita sendirilah yang harus bertindak untuk diri kita sendiri. Ya. Kalau kita mau sehat, ya kita jaga makanan yang baik sehingga kita mendapatkan gizi-gizi yang sehat pula. Ya. Tetapi kalau kita sendiri tidak melaksanakan kesehatan itu, ya maka perlindungan itu hanya sementara. Ya. Seperti kita ke dokter, ya kita diberi obat ya, untuk dimakan, ya tiap hari. Begitu kita tidak makan, ya sakit lagi. Ya. Nah, oleh karena itulah maka perlindungan di dalam ajaran Buddha yang disebut perlindungan yang bukan saja itu dalam proses hidup sekarang, tapi dalam proses yang akan kita jalani ya selama kita terlahir lagi jadi manusia. Itu adalah siapa? Yaitu Dhamma yang harus kita laksanakan. Ya. Sebab Sang Buddha mengatakan bahwa Dhamma itulah pelindung yang intern. Ya, artinya melindungi kita selama proses kehidupan ini, baik dalam kehidupan sekarang maupun yang akan datang. Karena itu dalam Dhammapada kita baca ada kata-kata Guru Agung sendiri, yaitu Dhammacari Sukang Seti. Ya, siapa yang melaksanakan Dhamma, dia akan memperoleh kebahagiaan. Dhamma Sucino Suka Mawahati. Ya, siapa yang melaksanakan Dhamma dengan benar, dia akan ya berbahagia. Jadi kita yang harus melaksanakan sendiri, bukan suruh orang lain melaksanakan. Persis seperti kalau kita lapar, kita tidak bisa suruh orang lain makan untuk supaya kita kenyang. Itu tidak ada. Ya. Nah, dengan demikian maka Sang Buddha secara tidak langsung melatih kita untuk menjadi manusia-manusia yang tangguh. Ya. Tangguh dalam mengarungi kehidupan masing-masing. Ya. Jadi bukan menjadi manusia yang, ya maaf kalau dikatakan itu manusia yang cengeng. Ya, sebentar-sebentar nangis. Ya. Kalau anak-anak sebentar-sebentar nangis kan kita sering sebut itu, wah cengeng sekali kamu ya. Itu. Apa itu bahasa di sini juga sama. Cengeng ya. Tapi Sang Buddha mengajarkan kita supaya jadi orang-orang yang tangguh. Ya. Tangguh bukan sembarangan tangguh, tapi tangguh
karena kita mengerti Dhamma. Ya. Jadi atahi atano nato, o sinato parosia. Atana hi sudantena natang labati dulabo. Ya. Jadi kalau nahi sudantena artinya kalau diri sendiri sudah kita kuasai, artinya sudah kita kendalikan dengan benar, ya, maka kita akan mendapat perlindungan yang sulit didapat di dalam kehidupan ini. Ya. Jadi perlindungan seperti itulah yang harusnya kita cari. Caranya yaitu dengan melatih diri, ya, berdana, mengokohkan sila, dan melatih bawana. Ya. Itu tiga, ya, tiga langkah yang harus dilaksanakan. Karena tanpa itu kita tidak mungkin bisa mendapatkan atanahi sudantena. Artinya kehidupan di mana kita itu punya pengendalian diri. Ya. Jadi punya sila yang baik, ya. Selalu kuat dalam menghadapi segala macam masalah-masalah di dalam kehidupan ini, tidak gampang mengeluh, ya, tetapi tegar menghadapi segala macam proses hidup yang datang yang kita hadapi. Jadi bukan itu baru nanti kita mendapatkan perlindungan yang sesungguhnya, ya. Sebab perlindungan itu bukan datang dari luar, tapi memang dari dalam. Ya. Dengan mengendalikan diri, dengan melaksanakan sila yang kokoh, dengan banyak berbuat kebajikan, dan melatih diri dalam bawana, maka diri kita akan terkendali. Kalau sudah terkendali, maka perlindungan itu akan muncul sendiri, perlindungan yang sulit didapatkan. Ya. Jadi Sang Buddha menyatakan bahwa perlindungan seperti itu memang sulit didapatkan, tetapi itu bukan tidak bisa, tetapi itu tergantung dari usaha kita sendiri, ya. Nah, selanjutnya tentu kita sebagai umat Buddha harus mempraktekkan apa yang Guru Agung itu sampaikan kepada kita sejak 2500 tahun yang lalu. Sebab beliau itu mengatakan apa yang saya ajarkan itu saya sudah laksanakan. Apa yang saya laksanakan itulah yang saya ajarkan. Jadi kita tidak perlu ragu-ragu lagi. Karena banyak di antara umat Buddha itu sering timbul keraguan-raguan. Apa benar ini Buddha Gautama mengajarkan saya Dhamma seperti ini, ya. Jadi sama seperti kalau kita ke dokter, kita dikasih obat, kan kita yakin ini bisa menyembuhkan saya karena obat ini sudah diuji dulu, ya. Nah, kalau Sang Buddha itu menguji
di dalam dirinya sendiri. Ya. Jadi kalau ada orang yang ragu-ragu, itu tentu hal yang sangat tidak tepat. Ya. Jadi janganlah beragu-ragu terhadap Dhamma. Nah, kedatangan Bapak Ibu sekarang ini itu kan bukan didorong oleh keraguan-raguan, tetapi karena yakin bahwa apa yang bisa saya dapat di wihara ini adalah benar-benar obat yang manjur, yang akan membawa kebahagiaan. Dhammo hawe takati dhamma caring. Jadi siapa yang mempraktekkan dhamma, dia akan memperoleh kebahagiaan. Atau apa itu disebut cinta dhamma, itu akan memberikan kebahagiaan. Kedatangan kita sekarang ini tidak lain karena didorong oleh cinta ya kepada Dhamma, ajaran Guru Agung kita. Walaupun mungkin tadi ada tugas-tugas lain, tetapi tugas-tugas itu kan kita singkirkan sementara. Kita singkirkan untuk datang ke wihara. Nah itu namanya juga mencintai Dhamma. Dengan mencintai Dhamma ini kita akan mendapatkan kebahagiaan. Ya. Karena itu maka apa yang sudah disampaikan oleh Guru Agung hendaknya tidak diragukan lagi. Karena salah satu pencapaian dari tingkat Arya pertama, yaitu Sotapanna, itu tidak ada lagi keraguan-raguan. Ya. Tidak ada lagi keraguan-raguan tentang Dhamma. Ya. Kalau masih ragu-ragu, maka kita masih bukan di jalan menuju kepada pencapaian. Yang kedua adalah tidak berspekulasi atau yang disebut ketahayulan. Ya. Jadi tidak ada ketahayulan lagi. Ya. Ketahayulan artinya mempercayai sesuatu yang tidak ada dasarnya. Ya. Misalnya dengan membaca ini Anda akan jadi lekas kaya. Ya, misalnya begitu. Ya, itu. Jadi suatu perbuatan yang tidak masuk akal sehat. Ya. Nah itu adalah ketahayulan. Ya. Ya, saya kira Bapak Ibu tahu apa itu tahayul. Tahayul artinya ya mempercayai sesuatu tanpa dasar tengli, ya tidak ada akal sehat. Ya. Ya, yang sering kali itu tersebar di masyarakat. Ya. Misalnya baca ini sebanyak-banyaknya, makin banyak nanti kamu makin untung. Ya memang membaca sesuatu yang baik itu tidak dilarang, tetapi jangan berharap dengan membaca itu lalu cita-cita kita tercapai. Ya. Sebab Sang Buddha sendiri sudah mengatakan Anda sendiri yang harus melaksanakan. Para tathagata hanyalah penunjuk jalan. Lalu yang ketiga adalah yang disebut Sakaya Ditti. Sakaya Ditti ini memang agak sulit, ya, agak sukar.
Karena ini mengenai diri. Banyak di antara kita itu menganggap adanya roh yang kekal, ya, jiwa yang kekal. Sang Buddha bertanya waktu itu, kalau benar ada jiwa yang kekal di dalam diri kita, maka jiwa itulah yang bertanggung jawab harus melindungi diri ini. Tapi kenyataan kan tidak ada. Apakah jiwa atau roh ya itu bisa mencegah supaya kita jangan jadi tua? Kan tidak bisa. Apakah bisa mencegah supaya rambutnya tidak putih? Ya. Itu tidak bisa. Jadi di situ tidak ada diri yang disebut diri sebagai esensi yang berada di dalam tubuh, ya. Yang ada adalah proses, ya. Proses yang terus-menerus seperti air mengalir, ya. Proses yang terus-menerus mengalir. Dan kita kalau kita membahasakan diri kita itu hanyalah sebagai satu ungkapan, ya, duniawi saja supaya membedakan kita dengan orang lain, ya. Jadi sebenarnya tidak ada kita itu hanyalah ungkapan, ya. Sebab kalau tidak ada ungkapannya ya otomatis kan bingung, nanti jadi kacau. Karena itu maka itu hanya sebagai ungkapan saja, ya. Ungkapan dari yang disebut pribadi yang tidak kekal ini, ya. Pribadi yang tidak kekal itu diberi ungkapan itu. Misalnya kita tahu bahwa pribadi yang tidak kekal ini siapa mula-mula yang memberi? Siapa mula-mula yang memberi? Ya orang tua kita, ya. Misalnya si Tongseng, si Kaleng, si Polan dan sebagainya. Itu kan hanya ungkapan dari orang tua dulu, ya. Jadi istilahnya perjanjian, ya. Perjanjian. Sebab kalau anaknya 10, kalau tidak ada ungkapan seperti itu, penamaan seperti itu kan kacau nanti. Masa bisa kita panggil orang itu kan tidak bisa. Jadi diberi ungkapan. Jadi bukan yang sesungguhnya, ya. Bukan yang sesungguhnya. Itulah yang disebut anatta. Jadi tidak ada substansi yang berdiam di situ, ya. Itu hanya ungkapan. Ya mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudara, ya misalnya itu dulu pernah ganti nama enggak? Waktu zaman Pak Harto. Ganti kan? Yang namanya si Tongseng jadi apa? Jadi itu ungkapan supaya diganti, ya. Sejak itu secara perjanjian itulah yang dipakai. Ya kenapa kita mau disuruh ganti nama? Ya karena itu berhubungan dengan kehidupan duniawi, ya. Kalau mau buka usaha untuk mendapatkan siup usaha, kalau masih namanya 3 misalnya itu tidak dapat. Jadi kita ikut peraturan pemerintah, ya. Saya sendiri sudah 4 kali ganti nama, ya.
dari mulai nama Tionghoa, kemudian nama Upasaka, kemudian nama biku, ya. Sekarang ditambah lagi embel-embel yang lain-lain lagi, ya. Ya karena sudah jadi biku hampir 50 tahun, jadi disebut Mahatera, ya. Ya sebenarnya itu cuma ungkapan saja, ya. Sebenarnya tidak ada. Kalau seandainya ada substansinya, ya otomatis kan saya tidak jadi tua. Ada yang mempertahankan supaya jangan tua, tapi kan tidak bisa. Jangan sakit, tidak bisa. Ya. Nah itulah kenapa Sang Buddha itu mengajarkan ya supaya kita ini sakaya diti-nya itu dilenyapkan, ya, dalam pengertian, tapi bukan berarti dalam dunia nanti siapa ya saya sebut siapa, misalnya Pak Hakim ini siapa ya sekarang namanya, kan nggak bisa itu, karena memang sudah di perjanjian itu namanya Bapak Hakim, ya, jadi ya kita pakai itu. Tapi dalam pengertian kita, dalam kesadaran kita, oh ini hanya sebagai ungkapan, ya, sebagai ungkapan, bukan yang sesungguhnya, ya, bukan yang sesungguhnya. Sebab kalau tidak demikian, kita nanti akan terjerat di situ. Nah, kalau selama terjerat yang disebut belenggu, maka yang disebut itu pencapaian sotapana itu akan sulit, tidak ada, karena tingkat Arya pertama itu kan sotapana. Artinya yang belenggunya itu sudah dipatahkan. Belenggu apa? Yaitu belenggu yang disebut Silabata Paramasa, Sakaya Dite, dan keraguan-raguan itu. Nah, kalau itu sudah bisa dimengerti, dipahami, maka otomatis kehidupan kita akan bisa lebih tenang dibandingkan dengan dulu sebelum kita mengerti. Sebab nanti kalau dibilang misalnya Pak Hakim orang jahat, itu pasti dia marah. Ya. Karena ada pengertian bahwa wah, ini harus dipertahankan. Padahal itu apa yang harus dipertahankan, kan tidak, ya. Tidak ada yang harus dipertahankan. Ya memang ini yang disebut itu satu pelajaran yang agak sulit, ya. Hanya bisa dicapai kalau kita melaksanakan bawana. Ya, kalau orang-orang yang melaksanakan bawana itu pada satu tahap itu dia akan merasakan seperti tidak ada apa-apa lagi, ya, tidak ada apa-apa lagi. Jadi lupa, ya. Nah, kalau dia sudah bisa begitu, maka dalam praktek kebajikan dia akan mendapatkan yang tertinggi nilainya. Mengapa begitu? Karena misalnya orang berdana, ya, biasanya kan dia ingat terus, saya berdana uang, ya. Kepada siapa? Itu kepada biku, kepada apa, ya. Dan saya yang berdana. Jadi ada 3, saya, terus uangnya, terus kepada siapa diberikan. Nah, jadi masih ada keterikatan yang disebut
pamrih. Tetapi kalau sudah bisa mengerti tentang Sakaya Ditti, anatta, maka dia berdana ya berdana, tapi dia lupa akan apa yang dia berdana. Siapa yang berdana pun dia lupa, ya. Kepada siapapun dia lupa. Jadi ini benar-benar dia tidak ada pamrih. Nah, kalau orang bisa berbuat begitu dalam bahasa Pali disebut ukata kusala. Ukata kusala. Jadi dia benar-benar bebas, ya. Benar-benar bebas, ya. Tetapi kalau masih ada, itu berarti dia masih ada keterikatan. Nah, dengan adanya keterikatan, nilai daripada dana yang diberikan itu akan turun. Jadi omaka, ya. Jadi omaka itu artinya nilainya turun. Akibatnya pada saat nanti kondisi yang tepat memunculkan bibit karma itu, maka kalau yang ukata itu benar-benar itu akan membuahkan hal yang luar biasa, ya, luar biasa. Tetapi kalau yang omaka itu di bawah dari itu. Jadi yang normal saja itu. Nah, itu jadi berhubungan dengan buah di kemudian hari. Contohnya apa? Dari 260 juta orang terpilihlah satu. Nah, kenapa? Cuman satu. Ya, cuman satu. Jadi presiden misalnya itu. Nah, itu kan luar biasa. Dari sekian banyak orang kaya, dia juga satu yang paling kaya. Itu kan ada. Kalau di Forbes, apa itu? Ya, yang ditulis-tulis itu kan ada. Jadi orang nomor satu, apa gitu. Jadi buahnya itu begitu. Ya. Tapi kalau omaka itu ya yang biasa, yang normal saja. Ya. Jadi kalau kita ingin supaya punya kebajikan yang tinggi, maka ya, capailah tingkat yang disebut itu Sotapanna, ya, Sotapanna, atau Sotapattimaga juga boleh, ya. Nah, itulah tujuan dari Dhamma. Jadi kita ini harus ke sana tujuannya. Jadi itu tugas kita supaya kita bisa mencapai tingkat Arya yang pertama, ya, yang pertama, yaitu tingkat di mana yang kita lakukan itu benar-benar itu tidak ada pamrih sama sekali, ya. Tapi bukan berarti bahwa kalau ada pamrih itu lalu jelek, bukan, ya. Hanya ini tahapnya begitu, ya. Ya kalau kita belum ada, masih ada pamrih, ya berdana ya oke, nggak apa-apa, ya. Jadi sama seperti waktu kita mengenal ajaran Buddha paling awal saja itu. Ingat nggak kita? Kalau mau berdana diraba-raba ini gope apa berapa, ya, yang mau dikeluarkan. Ya. Kalau sekarang karena sudah lebih mengerti, wah itu secabutnya aja, pokoknya itu beda, ya, itu beda kan, itu. Jadi spontan juga, jadi kespontanan itu ada, ya. Biasanya kan kalau disodorkan proposal pembangunan,
biasanya gue belakangan aja dah, katanya. Ya, lu dulu. Padahal nanti belakangan lupa. Kan begitu. Tetapi kalau spontan, jadi kita harus spontan. Spontan itu artinya langsung begitu. Seadanya yang ada kita punya, kita kasih. Kalau nanti kita tambah, itu lebih bagus lagi. Ya, tapi pada saat itu kita spontan, itu cetana yang bagus sekali. Itu. Jadi tidak menunggu, agama nanti belakangan aja dah, gue lihat dulu yang lain, apalagi begitu. Ya. Nah, kalau bisa spontan, biar tidak ditentukan oleh jumlah, itu adalah kespontanan. Ya. Dalam Abhidhamma dikatakan itu orang yang spontan cetananya itu akan lebih bagus daripada yang harus menunggu. Ya, harus menunggu. Soal nanti kalau kita ada rezeki mau tambah, itu lain, ya. Tapi yang penting itu pada saat itu kita spontan. Misalnya diumumkan ada katina, ya, yang akan dilakukan sekian, langsung terus dalam batinnya itu, wah saya mau menyumbang ini, lalu dia persiapkan, ya. Jadi kespontanan itu penting ternyata dalam memunculkan cetana yang baik. Soal nanti setelah berjalannya waktu barangkali ditambah lagi dengan ini itu tidak ada masalah. Ya. Tapi kespontanan itu seperti ya anak panah yang dilepas itu langsung mengujam sasaran itu. Nah, itulah yang juga merupakan satu kebajikan yang tinggi nilainya. Nah, oleh karena itu maka umat Buddha dianjurkan supaya bisa paling tidak dalam perjuangan kita ini bersama itu mencapai tingkat yang disebut Arya pertama, ya, bebas dari keraguan-raguan, bebas dari sakaya diti, bebas dari apa yang disebut itu silabata paramasa, ya. Kan di dalam Pratana Sutta ada itu. 3 itu disebutkan, ya. Silabata paramasa, sakaya diti, dan keraguan-raguan. Ya, semoga saja kita bisa mempraktikkan dhamma yang luar biasa ini supaya ya tujuannya tidak lain yaitu supaya kita lebih cepat sampainya di tujuan dari ajaran guru kita itu. Jadi tidak lama karena pencapaian itu seperti pencapaian perahu yang sudah kosong, ya. Atau paling tidak sudah sedikit bebannya. Ya. Coba saja kalau kita lihat di sungai, ada beberapa perahu, ada yang masih beberapa karung bebannya, ada yang sudah sedikit, ada yang kosong, dilepas. Itu apa yang kita lihat? Ya yang kosong itu yang akan sampai duluan. Ya. Kalau kurang percaya lihat saja di Sungai Musi. Ya. Nah begitu juga perjuangan kita ini sebagai umat Buddha. Jadi bukan hanya ya saya mah ikut aja dah, bagaimana aja nanti, ya, ya bukan begitu. Kita harus berjuang benar, sungguh-sungguh, ya.
dalam dhamma ini. Karena kita tahu bahwa penderitaan itu adalah muncul karena adanya kemelekatan. Ya. Sancitena pancu padama kanda duka. Jadi yang menimbulkan duka itu sebenarnya adalah kemelekatan. Ya. Kalau tidak ada kemelekatan, itu tidak ada duka. Ya. Kemelekatan batin itu tidak ada duka. Coba saja kalau misalnya diberitakan ada pesawat yang mengalami kecelakaan, ya karena kita tidak punya orang yang ada di situ yang kita cintai, ya lewat aja begitu. Tapi begitu ada, waduh, ya si itu bagaimana itu? Kan dia melekat. Mungkin dia buru-buru pergi ke airport untuk menanyakan bagaimana keadaannya dan sebagainya. Ya. Nah itu timbulnya kemelekatan itu menimbulkan duka. Duka itu ya kekhawatiran, ketakutan, nah itu termasuk di situ ya. Jadi kemelekatan. Jadi kalau kita umat Buddha mau bahagia, maka dia harus mempraktekkan Dhamma sampai dia mengerti bahwa kehidupan ini adalah seperti air yang mengalir. Kalau sudah lewat ya sudah, tidak ada lagi. Ya. Dan sekarang dari mana datangnya kemelekatan itu? Ya tidak lain dari sejak kita dilahirkan. Ya. Kita masing-masing pernah dilahirkan. Ya. Apakah kita pernah bertanya, kenapa saya dilahirkan? Kenapa saya dilahirkan? Ya karena adanya kemelekatan. Ya. Karena pada saat seseorang akan meninggal, itu biasanya muncullah 3 gambaran batin yang disebut nimitta. Ya. 1 adalah kama nimitta, artinya dia akan melihat kehidupannya dalam periode ini, mulai dari dia mau mati itu, ya, terus sampai dia jadi orang yang dilahirkan, ya, itu. Jadi dia akan melihat kalau dia melihat film dari kehidupannya itu yang baik-baik, ya otomatis dia akan bahagia. Pasti itu bahagia. Ya. Tapi kalau dia melihat filmnya itu adalah kekejaman, terus penipuan dan sebagainya, dia pasti akan gelisah. Tidak mungkin tenang kan? Itu. Tidak mungkin tenang. Ya. Meskipun dibacakan parita apapun, itu pasti akan begitu. Ya. Pasti. Jadi jangan berharap, saya berbuat yang tidak baik, nanti kan ada Bante yang membacakan parita, nanti akan jadi sampai ke surga. Ya, itu pemikiran yang tidak benar. Ya. Jadi dia akan melihat. Kedua itu adalah kama ramana nimitta. Artinya alat-alat apa yang selama hidup sekarang ini dia pakai untuk melakukan satu perbuatan.
Ya, kalau dokter ya tentu dia akan melihat alat-alat kedokteran, ya, menolong orang dan sebagainya. Tapi kalau misalnya, maaf, kalau misalnya jagal, ya, yang sering membunuh, ya maka dia akan melihat berkelebat-kelebatnya itu pisau atau golok yang dia pakai. Itu kama aramana nimita, ya. Lalu yang ketiga baru gati nimita, melihat satu pemandangan, ya, di dalam batin, ya, bukan pakai mata, kan dia udah merem. Itu apa itu suasana yang dimana nanti dia akan dilahirkan kembali, ya. Ya, misalnya melihat wihara, melihat patung Buddha, melihat cetia yang bagus, itu kan akan menimbulkan suasana yang tentrem, nyaman. Oh, dia akan lahir di alam surga, ya. Artinya di alam yang nyaman seperti itu, sugati namanya, ya. Tetapi kalau dia misalnya melihat hutan, kemudian dia dikejar-kejar anjing dan sebagainya, ya otomatis ya dia akan lahirlah sebagai binatang, ya. Apalagi kalau dia melihat misalnya kekejaman-kekejaman yang dilakukan. Nah, jadi itu adalah bekal dari proses alam ketika cuti cita datang, nah dia kan langsung terus lahir jadi peta. Nah, petanya inilah yang ditentukan oleh dia punya kekuatan nimita itu, ya. Kalau dia nimitanya bagus, nyaman, ya, sampai dengan gati nimitanya, ya dia lahir dulu umumnya, ya, itu jadi peta. Peta yang ada macam-macam. Ada peta datu datu para datu pajiwika peta, yaitu peta yang paling ringan intinya, ya. Artinya itu ringan, dia bisa menerima pelimpahan jasa dari keluarganya di dunia ini, ya. Jadi masih bisa itu. Tapi kalau misalnya jadi asura, jadi apa, nah itu sulit karena asura itu kan kelahirannya jadi makhluk yang ada di hutan-hutan begitu, ya. Nah, jadi sulit. Tidak, apalagi kalau di neraka, niraya, nah, itu lebih sulit lagi, ya. Jadi peta itu bermacam-macam, ada macamnya itu ada 28 macam, ya. Itu termasuk juga nenek gombel apa itu termasuk di situ, ya. Apa itu ya mungkin kuntilanak barangkali juga termasuk, ya, karena dia melekat kepada anak yang dia miliki dan dia keburu mati dan sebagainya. Sehingga jadilah makhluk-makhluk seperti itu. Apalagi yang membawa kekejaman atau kebencian. Nah, itulah yang mendorong seseorang itu istilahnya terlahir lagi, ya. Dalam tanda kutip, ya, terlahir lagi. Sebenarnya bukan terlahir beda, tidak, itu hanya mengalir begitu, seperti tadi Ibu Mega ada di sana terus tahu-tahu masuk kemari. Nah, sekarang kan ini sudah lahir di ruangan sini, disebutnya begitu, ya.
Jadi sebenarnya tidak ada putus, ngalir terus. Itu. Jadi tidak ada putus, karena itu maka tidak ada pribadi itu. Jadi berbeda dengan reinkarnasi yang sering kita dengar. Kalau reinkarnasi itu paham dari Hindu ya, itu kita tidak perlu dijelaskan, itu sama seperti apa itu alat mikroskop ya. Pada zaman mikroskop pertama diketemukan kan cuman hanya tahunya atom doang ya. Paling kecil itu atom. Tapi sekarang itu sudah neutron, elektron dan sebagainya itu sudah bisa dipantau. Nah, jadi berarti dari atom itu bisa dipecah-pecah lagi, ternyata banyak macam. Nah, Sang Buddha itu seperti punya mikroskop yang modern. Sehingga dia tidak mengatakan itu reinkarnasi ya. Tapi kalau saudara-saudara kita yang dari kitab Weda Hindu itu cuma sampai atom ya. Jadi sama seperti misalnya pendapatan Einstein itu yang sarjana luar biasa itu, dia kan menemukan hukum kekekalan ya. Itu jadi artinya hukum yang perubahan terus menerus ya, sehingga ada hukum yang disebut relativitas ya, artinya bahwa tidak ada yang kekal, sesaat pun tidak ada itu ya. Dulu orang masih percaya begitu, tapi sekarang ketika mereka bisa sampai di bulan, di mana itu ternyata melihat planet-planet itu ternyata juga itu sedang berubah terus ya, sehingga ada planet yang pecah, ada planet yang hancur ya, dan bumi kita ini juga ternyata itu kembang kempis itu. Jadi tidak diam ya, kembang kempis ya. Sehingga kita harus menerima karena kembang kempis, jadi otomatis ya ada gunung meledak, ada tsunami, ada ini dan sebagainya. Karena itu memang tidak kekal, itu sudah dilihat dari penelitian kosmologi di bulan, di mana itu ternyata bumi kita ini tidak diam ya, tidak diam. Jadi seperti orang melihat sulit kita membayangkan itu. Jadi dia kembang kempis begitu ya. Jadi itu seperti itu. Jadi ilmu pengetahuan itu mendukung kebenaran dari apa yang disebut oleh Dhamma ya. Itu. Jadi tidak ada kekekalan, bahkan planet itu pun tidak kekal ya. Sehingga ada planet yang lenyap, ada yang apa ya. Jadi tidak kekal ya. Nah, kalau planet dan bumi kita ini aja tidak kekal, bagaimana kita yang ada di atasnya itu beranggapan ada kekekalan? Kan tidak mungkin ya. Jadi tidak kekal. Ketidakkekalan itu ternyata meliputi seluruh unsur di bumi kita ini. Jadi karena itu maka paham anatta itu bisa
diamati ya. Jadi itu kan yang paling susah dalam ajaran Buddha itu anicca, dukkha, anatta. Kalau anicca itu tahu ya kita semua ya, artinya itu bayi lahir terus jadi gede terus itu bisa kita lihat. Atau foto kita juga bisa kita lihat. Misalnya dari umur 10 dulu papa kita potret ya. Terus sekarang kita umur 20 potret. Sama enggak? Kan sudah tidak sama itu. Nah, itu anicca mudah ya. Nah, kalau duka itu akibat kita tidak menerima, tidak mau menerima adanya proses itu. Akibatnya kita jadi tidak puas, ya. Kenapa dulu saya begini, sekarang jadi begini, itu, ya. Dulu saya cantik, sekarang kenapa jadi tua, ya. Itu kan timbul ketidakpuasan, ya. Nah, itulah yang disebut duka. Tapi anatta itu lebih sulit lagi memang, ya. Karena itu maka dengan pengamatan meditasi nanti Anda semua bisa memiliki ketajaman ya dalam batin sendiri masing-masing itu sehingga bisa mengakui oh ya benar anatta itu ada. Kalau sekarang ini mungkin agak sulit ya. Kalau dibilang tidak ada roh, tidak ada substansi, nah, itu bingung itu. Itu pasti bingung ya. Ya masa saya ini yang namanya Subala Ratano kok nggak ada ya misalnya begitu. Di dalam salah satu buku Acanca kan ada disebut tidak ada Acanca itu. Saya waktu baca itu juga bingung. Lah, Acanca tidak ada. Kan Acanca itu biku terkenal ada kan itu. Oh, ternyata setelah kita menyadari tentang anatta, oh maksudnya itu yang disebut acanca itu cuman hanya nama saja, bukan orang, ya, bukan orang. Itu lenyap, ya. Nah, kalau itu sudah lenyap, ya maka kehidupan seseorang yang sudah mencapai itu pasti akan lebih tenang. Dia tidak akan terpengaruh lagi oleh segala makian, oleh segala gosip-gosip, ya itu tidak. Kalau sekarang kan itu digosipin, dibully, itu terus marah, ya, terus marah, membalas dan sebagainya, timbul kebencian, timbul kemarahan dan lain-lain. Nah, jadi itu salah satu cara dalam kita mempelajari Dhamma bagaimana ya itu supaya kita ini makin dekatlah dengan tujuan dari ajaran Guru Agung, karena Guru Agung kan mengajarkan itu cuman anicca, dukkha, anatta. Tapi bagaimana caranya? Nah, inilah kita harus waspada ya, supaya kita ini bisa cepat ya mencapai tingkat pertama dari kesucian itu, Arya ya. Ya saya kira itu yang saya bisa sampaikan dalam bincang-bincang Dhamma hari ini ya. Semoga saja bisa menambah pengertian, pengetahuan kita. Kalau yang sudah pernah dengar ya tambah jelas. Kalau yang belum ya jadi tahu ya. Itu maksud daripada bincang-bincang Dhamma. Nah, barangkali ada yang saya salah atau kurang jelas, itu bisa kita diskusikan kalau masih ada waktu.